Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sonia Marcelin Herman ingin memaparkan mengenai proyek saya yang berkaitan dengan pemanfaatan degukal dalam menekan produksi aflatoksin dan meningkatkan produksi asam kojak dan Aspergillus flavus. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan saya sampaikan. Dan mari kita mulai dengan pendahuluan. Kulit merupakan salah satu organ yang penting dan juga punya kaitan yang erat dengan kecantikan. Seperti Mbak Cantik yang ada di video saya ini, kulitnya yang sehat, bersih, dan warnanya merata dapat meningkatkan daya tariknya, bukan? Salah satu permasalahan kulit di Indonesia adalah melasma. Prevalensi melasma pada populasi umum hanya sekitar 1%, sedangkan pada populasi yang berisiko tinggi, seperti di wilayah-wilayah di Indonesia yang paparan sinar mataharinya cukup tinggi, itu sebesar 9 sampai dengan 50%. Melasma sendiri merupakan hyperpigmentasi simetris, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, dan juga merupakan fenomena di mana terjadi akumulasi tirosinase dan juga melanin pada kulit. Penyebabnya adalah hormon, genetik, dan juga paparan sinar matahari, di mana sebagian besar itu disebabkan oleh paparan sinar matahari. Sayangnya, melasma ini cukup sulit untuk diobati. Untuk dapat mengatasinya, diperlukan bantuan dari senyawa kimia yang bisa berperan sebagai agen pencerah. Ada beberapa senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah hyperpigmentasi. Salah satunya adalah asam kojat dengan mekanisme reaksi berupa inhibisi tirosinase. Berikut merupakan contoh melasma yang hampir sembuh dengan penggunaan krim asam kojat 1% selama 10 bulan. Jadi, asam kojat memang telah terbukti dapat mengatasi melasma dengan cukup baik. Asam kojat dapat diekstraksi dari tanaman, salah satunya adalah dari Kigelia africana atau yang lebih dikenal dengan pohon sosis. Namun, saat ini telah diketahui bahwa mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan asam kojat. Ada banyak keuntungan menggunakan mikroba untuk produksi produk alami. Salah satunya adalah produk mikroba dapat diproduksi dengan fermentasi skala besar. Keuntungan lainnya adalah proses fermentasi tidak bergantung pada variasi musim atau faktor iklim. Beberapa spesies jamur dapat dimanfaatkan untuk produksi asam kojat. Salah satunya adalah Aspergillus flavus. Namun, Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin, terutama aflatoksin tipe B1 yang bersifat karsinogenik. Produksi aflatoksin ini merupakan tantangan dalam pemanfaatan Aspergillus flavus sebagai mikroba penghasil asam kojat. Pada proyek ini dilakukan pengamatan mengenai efek penambahan degukal pada medium fermentasi Aspergillus flavus yang keberadaannya berpotensi menekan produksi aflatoksin dan meningkatkan produksi asam kojat dari Aspergillus flavus. Adapun tujuan dan hipotesis proyek ini adalah sebagai berikut. Sekarang, yuk kita masuk ke tinjauan pustatanya. Mungkin dari antara teman-teman ada yang bertanya, gimana sih caranya kok asam kojat bisa ya memudarkan hyperpigmentasi di wajah kita? Di sini dapat kita lihat bahwa asam kojat dapat menghambat aktivitas enzim tirosinase. Bagaimana caranya? Asam kojat dapat mengikat copper ion yang ada pada enzim tirosinase sehingga menghambat aktivitasnya dalam mengkonversi tirosin menjadi melanin. Dengan demikian, melanin itu tidak menjadi tertumpuk dan tidak menyebabkan hyperpigmentasi. Di sini, copper ion itu berfungsi untuk menangkap sinyal dari sinar matahari untuk bisa mengaktifkan enzim tirosinase itu sendiri. Asam kojat adalah metabolit sekunder dari beberapa jenis jamur, diantaranya ada Aspergillus sp, Penicillium sp, dan Trichoderma sp yang dihasilkan pada kondisi fermentasi aerobik. Dengan demikian, asam kojat biasanya dihasilkan dengan metode Sumrich fermentation. Beberapa spesies jamur tersebut memang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan asam kojat. Namun, telah diketahui bahwa Aspergillus sp, khususnya Aspergillus flavus, merupakan spesies jamur yang paling baik untuk digunakan dalam produksi asam kojat. Berikut merupakan klaster gen asam kojat pada Aspergillus sp. Ada 3 gen yang berperan sangat penting, yaitu Coach A, Coach R, dan juga Coach T. Aflatoksin merupakan toksin yang dihasilkan dari jalur biosintesis kompleks yang melibatkan setidaknya 27 reaksi enzimatik dengan beberapa gen yang mengkodekan enzim tersebut. Gen yang mengkode enzim ini dikelompokkan dalam sebuah klaster dan ekspresinya dikoordinasi oleh 2 regulator klaster spesifik, yaitu AFLR dan AFLS. Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan aflatoksin dan juga asam kojat. Dari waktu produksinya sendiri, keduanya berbeda, di mana aflatoksin itu diproduksi pada umur inokulum 72 jam atau 3 hari, sedangkan asam kojat diproduksi pada umur inokulum 90-192 jam atau 5-8 hari. Untuk biosintesisnya, aflatoksin ini melalui tahapan glikolisis, sedangkan asam kojat itu tidak. Asam kojat itu langsung dikonversi dari gula menjadi asam kojat oleh enzim FAD dependent oxidoredukase. Sedangkan untuk sumber C optimumnya itu keduanya adalah sama, yaitu menggunakan glukosa, di mana kalau aflatoksin ini jelas glukosa karena melalui tahap glikolisis, sedangkan kalau asam kojat optimumnya menggunakan glukosa karena strukturnya yang mirip, jadi glukosa dapat langsung dikonversi. Kalau menggunakan fruktosa itu kan berarti harus diisomerisasi terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalnya menggunakan disakarida atau gula yang tidak sederhana, itu harus dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa. Nah, kenapa sih kita menggunakan degukal dan sebetulnya apa sih degukal itu? Degukal adalah turunan enoeter siklik dari glukosa dan merupakan senyawa analog glukosa yang tidak dapat dimetabolisme. Studi metabolisme sebelumnya telah menunjukkan bahwa jalur glikolisis dihambat di miselium yang tumbuh dengan adanya degukal. Hal ini juga didukung dengan studi metabolomik yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar senyawa intermediat siklus Krebs yang diperoleh dari proses glikolisis pada Aspergillus flavus. Degukal ini juga dapat menjadi inhibitor kompetitif glukosa bagi enzim, khususnya enzim yang berperan pada proses glikolisis. Terdapat 2 medium yang digunakan pada percobaan. Yang pertama adalah potato dextrose agar atau medium PDA yang digunakan sebagai medium isolasi dan medium untuk analisis NOR. Analisis NOR ini diperlukan karena NOR atau asam nonsolarinat adalah zat intermediat stabil pertama dalam biosintesis aflatoksin. Diduga degukal itu dapat menghambat biosintesis aflatoksin sebelum produksi NOR tersebut. Yang kedua adalah glucose mineral salt atau GMS yang digunakan sebagai medium perlakuan dan fermentasi.
Bahan fungi yang digunakan adalah Aspergillus flavus A32890 yang akan diinokulasikan pada medium PDA yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 4 hari untuk ditumbuhkan. Lalu miseliumnya akan diinokulasikan pada medium GMAS dengan atau tanpa degukal pada variasi konsentrasi uji, lalu diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 5 hari, dan ada juga yang disimpan pada stokgliserol dan yang diinginkan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Untuk ekstraksi dan perhitungan kadar aflatoksin digunakan kloroform dan juga instrumen kromatografi seperti TLC dan HPLC, lalu dihitung dengan mengukur area puncak dan dibandingkan dengan kurva standar. Untuk menganalisis gen aflatoksin, gen asam kojat, dan gen pemanfaatan gula digunakan qPCR. Asam kojat yang bersifat nonpolar ini diekstraksi dengan diethyl ether, di mana asam kojat akan larut pada diethyl ether, lalu diekstraksi dengan partition kromatografi berupa HPLC dengan kolom yang memisahkan berdasarkan ukuran, kemudian dihitung dengan mengukur area puncak lalu dibandingkan dengan kurva standarnya. Lalu setelah itu, residu glukosa itu juga diidentifikasi dengan kit determinasi glukosa, kemudian absorbansinya diukur pada 550 nm, dan dihitung menggunakan persamaan kurva standar yang telah dibuat sebelumnya. Untuk analisis metabolit lainnya, seperti senyawa antara TCA, itu dianalisis dengan GCP-OFMS atau gas chromatography time of flight mass spectrophotometry. Untuk analisis NOR ini digunakan Aspergillus flavus dengan strain yang berbeda, yaitu strain Papa 827, yang nantinya NOR-nya ini akan dikuantifikasi dengan pengukuran spektrofotometri pada 595 nanometer. Dilakukan juga deteksi degukal pada medium fermentasi Aspergillus flavus A32890 pada hari ketiga dengan nuklear magnetic resonance spectroscopy. Sampel degukal murni juga dianalisis dengan NMR spektroskopi, lalu hasil dari kedua sampel tersebut dibandingkan. Berikut merupakan rancangan anggaran penelitian dengan total harga Rp16.752.000. Data pertama yang ingin disajikan adalah konten aflatoksin B1 seiring dengan penambahan konsentrasi degukal dan juga degukos pada medium fermentasi. Degukos ini digunakan sebagai kontrol. Lalu di sini kan ada yang menggunakan degalacta, tapi kalau kita itu tidak akan menunjukkan data ini karena pada proyek itu tidak dilakukan. Dari data ini ingin dilihat apakah penambahan konsentrasi degukal pada medium fermentasi itu menurunkan kadar aflatoksin yang dihasilkan atau tidak. Seharusnya sih semakin banyak konsentrasinya, maka kadar aflatoksin yang dihasilkan juga semakin sedikit. Lalu untuk yang B ini adalah hasil TLC yang akan menunjukkan apakah sebetulnya ada aflatoksin jenis lain yang juga dihasilkan selama proses fermentasi berlangsung. Kalau di sini dapat dilihat bahwa selain B1 ada juga aflatoksin B1 yang dihasilkan. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa semakin banyaknya degukal, produksi dari kedua aflatoksin ini juga semakin menurun. Data selanjutnya adalah data hasil analisis metabolit, di mana di sini dapat dilihat bahwa asam kojat itu akan meningkat produksinya ketika pada medium itu terdapat degukal dengan konsentrasi optimumnya dan akan memberikan nilai fold increase tertentu. Lalu untuk metabolisme gulanya di sini deglukosnya itu akan meningkat juga metabolismenya pada saat ada degukal. Ini penelitiannya itu pada hari kelima, jadi ini sudah digunakan untuk produksi asam kojat, jadi dia meningkat. Lalu TCA intermediate-nya itu juga akan menurun ketika pada medium itu terdapat degukal. Data selanjutnya adalah konten asam kojat seiring dengan waktu sampai dengan hari kelima, di mana diharapkan degukal itu dapat meningkatkan produksi asam kojat yang ditunjukkan dengan konten asam kojat yang lebih tinggi pada medium dengan degukal dibandingkan dengan kontrol atau medium tanpa degukal. Lalu data selanjutnya adalah konten glukosa, di mana di sini dapat dilihat bahwa pada hari ketiga itu glukosa yang ada pada medium dengan degukal itu lebih tinggi, jadi lebih banyak yang dapat digunakan untuk dikonversi menjadi asam kojat. Lalu yang selanjutnya adalah konten NOR-nya, di mana di sini dilihat pada medium yang ditambahkan degukal paling banyak itu konten NOR-nya itu lebih sedikit. Lalu selanjutnya adalah hasil analisis ekspresi gen, di mana untuk gen-gen yang mengkodekan enzim yang berperan dalam produksi aflatoksin ini akan menurun ketika pada medium itu terdapat degukal. Lalu ada juga hasil analisis gen penggunaan gula pada medium yang dengan ada degukal dan juga tanpa degukal. Ada juga ekspresi gen asam kojat, di mana ekspresi cluster gen ini akan meningkat ketika pada medium itu terdapat degukal. Terakhir adalah data hasil NMR sampel degukal murni dan juga sampel medium cair GMS plus degukal setelah dipisahkan dari sel jamur pada hari ketiga. Dari kedua hasil ini akan dibandingkan apakah terdapat puncak pada posisi yang sama. Yang diharapkan adalah tidak ada terdapat puncak pada posisi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa degukal itu sudah habis terpakai setelah hari ketiga. Dan dengan demikian, degukal itu tidak akan mengganggu aktivitas dari enzim FAD oksidoredutase dalam mengkonversi glukosa menjadi asam kojat. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komen di bawah ya. Tinggalkan juga feedback kalian di kolom komen di bawah supaya aku tahu kalian suka apa enggak sama video ini. Kalau kalian suka, boleh dong like-nya. Dadah!